Shalom. Wah, kita ketemu lagi pada pagi hari ini untuk memulai sekolah minggu di Gereja Kristus Penebus. Semuanya sudah siap? Sehat semua? Ada sukacita? Amin, tentunya pasti ada ya. Yuk, kita mau mulai ibadah kita mau lipat tangan, kita mau berdoa, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami, jagai kami, biarlah kami semua dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke, nah semuanya yang di rumah sudah siap memulai sekolah minggu kita? Kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan bahwa Yesus selalu ada di tengah kita. Amin. Oke, hello, hola, hola. Semuanya pakai gerakan ya. Tidak ke kanan, pakai gerakannya. Hello, hola, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hello, hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Hello, hola, apa kabarmu? Cu. Halo, hello, hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Hore! Beri kembali bagi nama Tuhan. Oke adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Terima firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu. Firman-Mu sekarang
siapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu. Jadi kita sambil menyembah Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan terima firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu. Haleluya Yesus, puji nama-Mu Tuhan. Mari adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami dapat memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Menebus kami. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Nah, tadi kalian sudah memuji Tuhan dengan semangat sekali. Hebat! Nah, sekarang kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Endang mau tanya dulu nih, siapa yang di rumah punya sahabat? Angkat tangan. Ya, bagus. Siapa yang di rumah punya teman karib? Oke, biasanya dengan sahabat dan teman karib pasti kalian saling menyayangi, ya kan? Hebat sekali. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak suka dengan kita? Atau orang yang membenci kita? Atau bahkan dengan musuh kita? Ada di sini yang punya musuh? Oke, nah hari ini kita akan berbicara tentang mengasihi sesama kita. Ya, mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan bersama-sama super ayat hari ini. Super ayat hari ini kita ambil dari Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku,
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Oke, sebelum Kak Endang mau berbicara tentang firman Tuhan hari ini, kita mau bersama-sama membaca tentang super kebenaran hari ini, yaitu karena Tuhan mengasihiku, aku mengasihi orang lain. Bisa? Kita sama-sama katakan ya sekali lagi. 1, 2, 3. Karena Tuhan mengasihiku, aku mengasihi orang lain. Hebat sekali. Nah anak-anak, Kak Endang mau bercerita tentang mengasihi orang lain. Suatu hari, Tuhan Yesus dan 12 muridnya, mereka pergi ke kota Yerusalem. Pergi kemana? Betul, pergi ke Yerusalem. Nah, selama mereka dalam perjalanan, Tuhan Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk pergi mendahului mereka. Ternyata saat masuk ke desa Samaria, murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri ditolak oleh orang Samaria. Nah adik-adik, ternyata orang Samaria dan orang Yahudi itu bermusuhan. Sejak dulu mereka bermusuhan, mereka tidak berteman baik. Sehingga hal ini membuat salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus itu marah. Tuhan, apa perlu aku memanggilkan api dari langit untuk menghukum mereka? Tetapi Tuhan bilang tidak perlu. Akhirnya Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berpaling ke desa lain. Nah adik-adik, suatu hari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang paling pintar menghafalkan Alkitab, mereka ini mendatangi Yesus untuk mencobai Tuhan. Mereka bertanya, Guru, bagaimana supaya kami bisa mendapatkan hidup yang kekal? Tanya mereka. Sebenarnya mereka tanya kepada Tuhan Yesus hanya untuk mencobai Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, apa yang tertulis dalam kitab yang engkau ketahui? Lalu mereka menjawab, katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Lalu kasihilah manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tuhan bilang, betul, lakukanlah itu. Terus mereka tidak puas dengan jawaban Tuhan. Mereka bertanya lagi untuk mencobai Tuhan Yesus lagi. Lalu, siapakah sesama kami itu Tuhan? Kata mereka. Tuhan pun menjawab dengan memberi perumpamaan, dengan memberi kisah. Ada seorang laki-laki yang berjalan dari kota Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah adik-adik, sampai di perjalanan, laki-laki ini dirampok, diambil semua hartanya, dipukuli, dihabisin, sampai luka seluruh badannya. Harta bendanya, baju-bajunya, semuanya diambil sama perampok itu. Dia dibiarkan tergeletak di pinggir jalan, dan tidak ada satu orang pun yang menolong laki-laki itu. Kemudian setelah beberapa saat, ada seorang imam datang melewatinya. Adik-adik tahu apakah imam itu? Imam adalah seorang pemimpin agama pada zaman dahulu. Jadi ketika mereka mau beribadah, hanya imam yang boleh memimpin upacara keagamaan. Imam ini melewati orang tersebut, tetapi sayang, dia hanya berjalan, melihat, dan melewatinya. Yang kedua, ada seorang Lewi. Seorang Lewi yang melewati orang tersebut, sama. Orang Lewi tersebut hanya melihat dan melewatinya begitu saja. Padahal orang Lewi juga sama, hampir sama seperti imam. Lewi itu keturunan orang Israel, yang biasanya mereka adalah orang-orang yang memimpin ibadah. Orang Lewi lewat juga. Kemudian yang ketiga, ada seorang Samaria. Dengan keledainya dia lewat. Adik-adik masih ingat kan? Orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan. Nah, orang Samaria ini lewat. Ketika dia melihat seorang Yahudi yang tergeletak di bawah, dia begitu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Orang Samaria ini datang, dia membalut luka orang tersebut yang habis dirampok, membalut seluruh luka-lukanya,
dan membersihkan lukanya dengan anggur dan minyak. Kemudian orang tersebut diangkat, dinaikkan ke keledainya. Adik-adik, zaman dahulu orang-orang menggunakan keledai sebagai transportasi ya. Nah, orang tersebut dinaikkan ke atas keledai lalu dibawa ke penginapan. Sampai di penginapan, orang Samaria ini bilang sama petugas penginapannya, "Tolong rawatlah orang ini. Nanti biayanya aku yang akan bayar. Kalau misal pun kurang, aku akan kembali untuk membayarnya." Nah, baik sekali orang Samaria ini. Kemudian Tuhan Yesus bertanya sama orang Farisinya, "Menurut kalian," nah menurut adik-adik juga nih, tadi kan ada 3 orang yang lewat, imam, orang Lewi, dan juga orang Samaria. Dari antara ketiga ini, mana kira-kira yang memperlihatkan kasihnya kepada sesama? Yang mana? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Atau orang Samaria? Menurut adik-adik yang mana? Betul sekali, hebat semuanya. Kita harus belajar seperti orang Samaria yang murah hati ini. Adik-adik, mengasihi orang yang kita kenal, mengasihi orang yang sayang sama kita, mengasihi sahabat kita, itu sangat mudah. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi mengasihi orang yang tidak kita kenal, apalagi mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi musuh-musuh kita, itu sulit. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, apalagi kita ingat Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itu kita juga harus mengasihi sesama kita, ya. Sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Kak Indah mengajak kita semua untuk lipat tangan, kita persiapkan hati kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang penuh kasih untuk sesama kita. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Kami bersyukur hari ini boleh belajar bagaimana orang Samaria begitu mengasihi, bahkan mengasihi orang yang membenci mereka. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang-orang yang memusuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, kami sanggup melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Haleluya. Tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi semua orang. Sekarang saatnya aktivitas. Apa ya aktivitas kita hari ini? Nah, Kak Indar punya sesuatu aktivitas yang akan kita bikin sama-sama hari ini ya. Aktivitasnya adalah kalian membuat boneka kasih. Yeay! Bagaimana cara membuatnya? Kita perhatikan bersama-sama. Pertama kali, anak-anak sudah mempersiapkan barang-barangnya di rumah. Nah, yang pertama adalah kertas karton berwarna. Boleh warna apa saja yang ada di rumah boleh digunakan ya. Ada juga yang warna putih. Nah, selanjutnya adalah gunting dan juga lem. Ada juga pensil warna ya. Dan kalau punya boleh pakai mata mainan ya anak-anak ya. Sekarang kita mulai cara membuatnya. Bagaimana ya? Pertama-tama kita bagi kertas karton berwarna ini, kita bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, kita gunting. Segini ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah, kita buat pola lingkaran seperti ini lingkarannya. Selanjutnya
adalah pola kotak. Nanti digunakan untuk menulis super ayat hari ini adik-adik ya. Sekarang selanjutnya adalah kita mau menjiplak tangan kita ya. Kalian jiplak tangan kalian memakai pensil ya. Jadinya seperti ini pola tangan yang sudah kalian gunting. Nah adik-adik, pola tangan ini boleh kalian warnai ya. Di rumah kalau punya pensil warna, boleh diwarnai. Nah, diwarnai seperti ini adik-adik yang sudah diwarnai. Pola tangannya ada dua, tangan kanan dan tangan kiri. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita mau menempel tangan ini di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nah, kita gunakan lem untuk menempelnya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah, kita mau tempel pola bentuk lingkaran tadi ya. Gunakan, kita tempelkan di sebelah sini. Oke? Sudah jadi deh. Tapi kepalanya belum ada matanya. Adik-adik boleh menggunakan mata kocok seperti ini. Atau kalau tidak ada, juga adik-adik boleh menggambar menggunakan pensil ataupun spidol atau pensil warna. Yang punya mata mainan seperti ini boleh kalian gunakan ya. Yeay! Sudah jadi? Nah, wah, mana ya? Kita beli mulut ya adik-adik ya. Kalian boleh pakai pensil warna untuk menambahin mulut di bawahnya. Nah, ini. Yeay. Masih ada yang kurang? Kita mau memberi ayat, super ayat kebenaran hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat ayat hafalan kita hari ini? Dari apa? Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, ya. Nah, ditulis seperti ini ya. Kita tulis ayatnya terlebih dahulu. Kalau sudah, adik-adik boleh tempel di bawah bentuk kepala, ya. Oke, kita lem dahulu. Yeay, jadi deh aktivitas kita hari ini. Nah, kalian boleh buat dua gini ya. Ya, hari ini firman kita mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Untuk kita saling mengasihi teman-teman kita dan mengasihi semua orang. Oke anak-anak? Oke, sekian dulu aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kan? Ceritanya bagus sekali ya. Nah, sekarang Kak Nana akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Kalau adik-adik tadi mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti adik-adik bisa menjawabnya dengan cepat dan benar. Oke? Sekarang pertanyaan pertama, Kak Nana akan bertanya. Nah, dari cerita tadi, siapakah murid Tuhan Yesus yang marah terhadap orang Samaria? Mau diberi pilihan? Boleh Kak Nana beri. Yang pertama, apakah Yakobus, Petrus, Yohanes? Nah, kalau adik-adik tadi mendengarkan firman Tuhan, pasti adik-adik bisa
bisa menjawabnya. Kak Nana tunggu 5 detik ya. Siapa yang bisa jawab? Dengan bersama-sama kita katakan. Jawab ya. 1, 2, 3. Yakobus, betul. Nah, pertanyaan kedua dari cerita tadi ya. Adik-adik kalau mendengarkan dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Ada 3 orang yang melewati orang yang sedang terluka karena dirampok. Dari 3 orang tersebut, siapa yang benar-benar baik hati dan menolong? Mau pilihan lagi? Baik, Kak Nana kasih pilihan nih. Lewi, Imam, Samaria. Wah, kayaknya adik-adik di rumah sudah bisa jawab semua nih. Ya udah, sekarang tidak usah tunggu 5 detik ya. Kita langsung jawab bersama-sama. 1, 2, 3. Samaria. Betul adik-adik. Semuanya hebat. Nah, adik-adik, hari ini kuisnya cukup ya buat kita semua. Adik-adik kalau bisa jawab berarti adik-adik sungguh saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu ini, kita berdoa supaya kita punya hati yang mengasihi, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita semua. Yuk, sekarang kita akan berdoa. Semua anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar mengasihi orang lain seperti Engkau sudah mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Dan adik-adik, kita akan berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu depan. Adik-adik tunggu ya. Bye.